Halo, saya Zidan Maula, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dengan NIM 24321165. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bercerita terkait silsilah dan juga asal-muasal keluarga saya. Saya sendiri lahir dan besar dalam keluarga yang cukup kompleks, yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda, begitu juga dengan bahasa. Kita memiliki banyak bahasa yang berbeda-beda. Saya sendiri memiliki 3 latar budaya yang berbeda, yaitu budaya Jawa, budaya Kutai Melayu, dan juga budaya Arab Yaman. Kok bisa ada 2 budaya lokal dan 1 budaya asing dalam satu rumah? Let's talk about my family. Kita mulai dari keluarga inti saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu papa saya sendiri, mama saya sendiri sebagai anak pertama, dan juga adik saya. Kita mulai dari keluarga papa saya. Papa saya yaitu Wardiansyah merupakan putra ketujuh dari 7 bersaudara. Kakek saya sendiri biasa dikenal sebagai Abdul Muthalib. Beliau merupakan campuran antara Indonesia dan juga Arab. Namun beliau sudah tidak memiliki PAM atau marga dikarenakan putus marga. Beliau juga merupakan tokoh budaya yang cukup terkenal di Kutai Kartanegara. Lalu menikah dengan nenek saya yaitu Nur Aini Al-Habsyi yang merupakan anak dari tokoh agama yang cukup terkenal di Kalimantan Timur, yang mana nenek saya merupakan campuran dari Yaman dan juga Indonesia. Keluarga nenek saya yang berasal dari Yaman sudah masuk ke Indonesia sebagai pedagang dari tahun 1700-an. Saya mendapatkan informasi ini melalui catatan keluarga Arab saya yang kita kenal sebagai Robito Alawiyah, yang mana di sini mencatat nama lengkap dan juga sejarah dari keturunan-keturunan tersebut. Dikarenakan adanya percampuran budaya antara budaya Kutai dan juga budaya Arab, sehingga melahirkan budaya yang cukup unik di keluarga saya saat ini. Contohnya, jika ada keluarga saya yang ingin menikah, maka biasanya dia akan menikah dalam budaya Arab, mulai dari Fatihah, kemudian henna naik, dilanjut dengan acara nikah itu sendiri. Namun jika anak dari hasil pernikahan tersebut dilahirkan ke dunia, maka biasanya dia akan diakikah dengan budaya Kutai. Jadi di suku Kutai kita mengenal naik ayun. Naik ayun itu sebenarnya akikah yang dicampurkan dengan sedikit budaya Kutai seperti beras merah dan beras kuning dan juga bubur merah sebagai simbol budaya. Kemudian perbedaan dan juga percampuran budaya tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memanggil keluarga kita, sebutan dalam keluarga kita. Seperti contohnya, saya menyebut atau memanggil kakek dan nenek saya sebagai Jida dan Jidi, kemudian saya memanggil paman saya sebagai Ami. Gitu. Mungkin itu saja terkait singkatnya keluarga papa saya. Kita lanjut ke keluarga mama saya. Mama saya yaitu Nurul Hidayah merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Mama saya lahir dalam keluarga Jawa yang sangat kental Jawanya karena kedua orang tuanya merupakan Jawa. Jadi 100% suku Jawa. Kakak saya sendiri atau mbah saya sendiri, Mbah Kakung yaitu Murtaji, lahir di Nganjuk. Kemudian mbah saya yaitu Surtini, beliau lahir di Ponorogo. Kemudian mereka menikah dan pindah ke Kalimantan Timur pada tahun 1980 dalam program transmigrasi. Kemudian mama dan papa saya bertemu saat mereka sedang melaksanakan KKN pada tahun 2005, awal tahun 2005. Kemudian mereka menikah pada pertengahan 2005, yaitu pada Mei 2000. Bukan Mei. Saya lupa tepatnya bulan berapa. Intinya tahun 2005. Kemudian tahun 2006-nya di bulan Mei lahirlah saya sebagai anak pertama. Saya sendiri dididik dan juga dibesarkan dalam budaya yang cukup kental, seperti mulai dari bahasa, dikarenakan saya memiliki latar budaya suku berbeda-beda, mulai dari suku Kutai dan suku Jawa, maka saya bisa menuturkan dan juga memahami
lebih dari satu bahasa. Saya paham bahasa Jawa karena mama saya paham bahasa Kutai karena papa saya, begitu juga dengan bahasa Arab saya paham karena keluarga papa saya, dan juga saya memahami bahasa Banjar dikarenakan saya tinggal dan besar di daerah yang mana kebanyakan dipengaruhi oleh suku Banjar. Kemudian makanan. Menurut saya makanan juga merupakan suatu unsur penting dalam budaya dan suku. Saya dalam keluarga Jawa saya sangat sering makan makanan Jawa seperti rawon, kemudian soto yang merupakan emang khas dari Jawa Timur. Kemudian dalam budaya Kutai saya sering makan kue perahu dan juga ikan kuah kuning. Begitu juga dalam budaya Arab. Budaya Arab, makanan-makanan Arab biasanya saya makan ketika ada acara-acara besar seperti tahlilan, kemudian marawish, dan lain-lain. Saya sangat suka makanan Arab seperti nasi biryani, nasi mandi, kemudian minuman juga ada gahwa, dan lain-lain. Mungkin itu saja terkait keluarga saya. Oh ya, saya lupa menceritakan dari 4 kakek nenek saya dan juga mbah saya, yang tersisa sekarang hanya satu, yaitu mbah putri saya. Begitu silsilah singkat dalam keluarga kecil saya. Sebenarnya ada banyak sekali, jika diceritakan sepertinya cukup panjang, karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam budaya Arab dan juga pemahaman orang-orang Arab, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Contohnya saja, saya merupakan cucu ke-27 dari 38 bersepupu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tugas UTS Komunikasi Antar Budaya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.